Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya M. Khalid. Kali ini kita ingin menguji ppm air dan juga pH tanah, sebagaimana besar efeknya air tersebut untuk tanaman. Ini saya perkenalkan dulu air-airnya. Pertama air hujan, terus air sumur, terus basa, ini air soda, terus ini asam, air jeruk nipis, terus ini air kemasan dan dolomit penetral pH. Nah, di sini kita ingin menguji bagaimana efek air-air tersebut untuk tanaman. Kita menggunakan alat TDS, ppm dengan satuan ppm kita nolkan dulu. Nah, ini kita pertama-tama ingin mencoba air hujan. Bagaimana efek air hujan untuk tanaman atau tanah. Semakin kecil semakin bagus. Jika kadar mineralnya besar, sekitar 50 ke atas sampai 250, itu mengakibatkan terhambatnya nutrisi. Coba kita cek air sumur. Air sumur 47 ppm, berarti dia normal. Jika 50 ke atas, dia sudah lumayan menghambat untuk nutrisi tanah tanaman. 47 untuk air sumur. Air hujan ini sangat baik. Nah, ini baru hujan tadi 0. Ini air hujan langsung dari langit, dia kadar mineralnya sangat jernih, 0, tidak ada penghambat jika untuk penyiraman tanah atau pupuk sebagai nutrisi tanah tanaman. Nah, bagaimana jika ini air kemasan? Kita coba air kemasan. Nah, air kemasan 77 ppm. Jadi dia ini jika untuk tanaman diberi pupuk, dia lumayan menghambat nutrisi karena kadar mineralnya tinggi. Nah, bagaimana jika asam yang berada pada tanah? Wah, dia sampai 400 lebih. Jika air tanah tersebut asam, maka dia 400 lebih. Sangat tidak baik untuk suburan tanah. Jika kadar airnya asam. Bagaimana jika kadarnya basa? Wah,
Ini berapa nih? 230. Nanti kita uji coba jika tingkat keasaman pada tanah, bagaimana kita cara menormalkannya dengan memainkan antara asam dan basa. Ini kapur dolomit. Ini fungsinya untuk menetralkan pH. Bagaimana hasilnya? Kadar mineralnya 99. Mungkin ini untuk ukuran penghambat asam tadi. Jika kadar tanah asam, maka kita biasanya dikasih dolomit untuk menetralkan pH tanah. Bagaimana dengan booster? Booster 200. Ini kadar mineralnya sangat tinggi, nutrisi, karena dia sudah diberi pupuk booster nutrisi. Ini dosisnya kelebihan. Nah, dosisnya itu yang baik adalah sekitar sampai 200 sampai 250. Kalau 180 ini masih normal, masih baik. Tapi mungkin dia kecampur sama yang lain. Nah, itulah kita mencoba bagaimana efek-efek air jika kadar keasaman atau basa sebuah air yang kita siram pada tanaman. Nah, sekarang kita coba alat pH meter, pH tanah. Ini pH-nya normal, belum kita siram air yang ada di sini. Ini pH-nya sekitar 4. Masih normal. pH yang baik kisaran 5 sampai 7. Ini tanahnya baru tadi, belum diapa-apakan. Ini kamar sekitar 4 pH. Sekarang kita ingin menguji coba jika tanah itu bersifat asam. Nah, kita coba asam. Di sini kita tes dulu berapa. Nah, dia langsung turun ke 3,5. Mungkin sangat rendah pH-nya. Tadi kisaran 4. Kalau ini tanah sangat tidak subur karena tingkat keasamannya tinggi. Kalau ini tadi tanah normal. Nah,
bagaimana jika kita menuangkan basa. Bagaimanakah efek pH pada tanah jika tanah tersebut basah? Kita lihat dulu. Coba kita tes ini. Jika basah, tanah ini sangat tidak subur karena masih mengandung asam dan basa. Coba jika kita menuangkan dolomit untuk menetralkan asam basa tersebut. Kita tiriskan dulu. Mungkin belum terlalu berpengaruh ya untuk perubahannya karena belum terlalu berpengaruh. Karena dia masih tercampur asam yang tadi. Nah, ini jika dituangkan, tadi masih ada dolomitnya. Nah, dolomitnya dan efek yang terjadi dia bisa menetralkan atau menaikkan pH tanah. Tadi sekitar 4, sekarang bisa sampai 5. Karena dia ada bekas dolomit tadi itu. Coba ini apakah dia sudah normal? Oh, dia dulu. Bagaimana jika tanah tersebut kita kasih booster? Bagaimanakah efek kesuburannya? Kita kasih booster. Coba mungkin dia belum menyatu. Nah, lumayan naik menjadi 5. Nah, begitulah efek-efek dari air yang digunakan jika
kadar air asam, basa, terus air sumur, air hujan, terus kapur dolomit sebagai penetral pH tanah. Terus bagaimana jika tanah tersebut sangat asam, ini alat ukurnya pH tanah. Jadi ini sangat membantu sekali untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah dan kandungan mineral air untuk penyiraman tanah yang efeknya ialah mengakibatkan pada kesuburan tanaman kita. pH yang baik adalah sekitar 5 sampai 7. Coba kita tes untuk tanah yang sudah lama. Nah, ini pH-nya 6, hampir 6. pH-nya hampir 6. Nah, ini boleh dikategorikan tanah subur, lumayan subur. 6. Coba ini juga 6. Hampir 7 nih. Karena di sini pupuknya pupuk organik kohe kambing. Lumayan bagus pH-nya. 6. Hampir ke 7, 6 full. Mungkin itu sekian dari uji coba alat kita. Mungkin kurang lebihnya salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.